Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD, teman-teman. Oke, di sini kita pertama mau bahas dulu mengenai GBP USD ya. Tapi sebelum saya bahas untuk GBP ini lebih lanjut ya, saya mau kasih tahu juga kepada kalian semua bahwa sebenarnya untuk GBP USD nanti ya di hari Rabu itu ada report dari CPI-nya gitu. Jadi ada report atau laporan inflasi ya untuk si GBP USD ini, teman-teman. Nih, kalau kita lihat di sini ya, tuh CPI YOY ya untuk GBP USD. Dan kalau kita lihat memang hasil inflasi itu di report naik, teman-teman. Dan otomatis sebenarnya ya dengan kenaikan report ini yaitu bagus sih untuk si GBP-nya, pound sterling-nya gitu, teman-teman. Karena otomatis berarti pemerintah ini ya mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menguntungkan ya untuk si pound sterling ini sendiri, teman-teman, gitu. Ya, tapi ya untuk lebih lengkapnya nanti ya atau lebih detailnya setelah pergerakannya bagaimana kita akan tahu ya setelah news ini tuh rilis ya di hari Rabu nanti itu, teman-teman. Ya, ini Wednesday tanggal 14 Agustus gitu di jam 1 siang. Kemudian ya setelah itu sih belum ada lagi ya. Tapi perlu kita lihat juga bahwa untuk hari Selasa ya, ini berlaku juga untuk Euro USD dan juga GBP USD karena kan dia dipasangkan dengan USD ya. Nah, ini ada report PPI ya di jam 19.30. Kalau kita lihat memang masih sama, belum ada perubahan data di sini. Tapi let's see nanti ya hasil aktual itu bagaimana. Karena yang penting itu adalah hasil dari aktualnya, teman-teman. Gitu. Oke, lalu untuk hari Rabu ya di sini ada CPI ya, CPI. Jadi setelah CPI GBP di jam 1 siang itu juga ada CPI dari USD di jam 19.30 malam. Ini berlaku untuk Euro USD dan juga GBP USD ya, teman-teman ya di sini. Lalu kalau kita lihat memang dari CPI di sini sih memang ada terjadi kenaikan inflasi untuk core CPI monthly-nya dia dari 0,1 ke 0,2 ya. Memang ini overall sih cukup bagus untuk DXY ya, tapi di sisi lain ini bisa memperburuk keadaan si GBP ini sendiri, teman-teman, gitu. Otomatis GBP sama Euro ya jika memang hasilnya membuat DXY positif, maka DXY GBP dan Euro itu akan turun gitu, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat juga untuk YOY-nya juga masih sama, tapi harusnya biasanya kalau misalkan core CPI monthly-nya naik, untuk YOY-nya juga ikut naik gitu, teman-teman. Gitu, oke. Ya, tapi let's see nanti bagaimana, kita tunggu data aktual ya, newsnya itu keluar. Nah, lalu di sini kalau kita lihat juga sebenarnya posisi dari si bagian apa ya harga ya secara technically memang masih downtrend ya atau tren turun untuk si XAU atau sorry untuk si GBP ini sendiri, teman-teman. Habis rekaman XAU jadi lidah saya masih nyangkut-nyangkut di XAU, teman-teman. Jadi ini GBP overall sih kalau kita lihat di 4 hours ya atau intraday ini downtrend, teman-teman. Tapi kalau kita intip ya, kita coba intip di daily itu masih uptrend gitu. Jadi daily ya ini sebenarnya adalah area support ya untuk daily atau bahasa itu kayak support struktur harga daily nya si GBP USD, teman-teman. Jadi ini seharusnya satu area ya seperti yang saya jelaskan di live kemarin di TikTok ya. Ini sebenarnya satu area, cuma karena memang cukup besar range-nya maka saya pecah jadi dua area gitu, teman-teman. Nah, ini area terakhir di sini di 2613 ya. Jadi selama di atas 2613 GBP USD untuk daily-nya masih uptrend atau high time frame-nya masih uptrend gitu, teman-teman. Tapi secara minor ya atau intraday itu dia turun ya posisinya gitu, teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya, dia berhasil rebound ya dari area support terendah dia atau support struktur harganya dia di zona pertama kita itu di 2687 sampai 2661 ya, rebound dan saat ini berada di level harga di 2768 sampai 2745 gitu, teman-teman. Dan saat ini kalau saya lihat memang masih downtrend ya untuk minor trendnya, dan akan dikatakan uptrend kembali atau terjadi change ya, change of character itu ketika dia bisa break di atas 2859 ya di area ini, baru dia bisa dikatakan change ya atau change of character di sini, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat nih ya, ini kan current height, terus ini ada current low, ini current high, ini current low,
current height, current low, current height ya kan, current low. Nah, berarti kan terakhir height dia itu di sini teman-teman. Oke. Jadi height dia yang terakhir itu ya, itu ada di sini. Ya, makanya kita itu harus tunggu dia bisa break dulu di atas ini. Gitu. Selama dia belum bisa ngebreak di atas current height 2827 atau 2859 ya, si JU ini masih ada potensi untuk turun lagi, retest kembali ke level harga sini ya, di 2687 sampai 2661, atau terendahnya dia bisa retest kembali ke sini di 2632 sampai 2613 gitu teman-teman. Oke. Nah, itu untuk GBP USD ya gitu. Nah, Bang, kalau kita lihat prefer di mana? Nah, sebenarnya kalau dibilang prefernya untuk saat ini sell atau buy, ya saya masih lebih prefer buy gitu, teman-teman. Kenapa? Karena posisi kita ada di area struktur support, struktur harga, dan secara sentimen ya masih kurang bagus juga untuk si USD gitu, teman-teman. Dan kalau kita lihat juga dari USD sendiri pun ya dia masih berada di bawah ya, di bawah tekanan penjualan gitu. Nah, ini kan kalau kita pernah tarik juga ya kode rasio di sini untuk USD gitu. Nah, USD itu masih berada di bawah resistannya dia ya. Yang di breakout yang jadi saat ini jadi resisten, lalu ini ada golden ratio juga ya kan. Jadi memang selama si USD ini belum bisa naik ya di atas 61,8 atau 103,79, USD ini masih cenderung untuk turun, teman-teman. Gitu. Ya ditambah kan sekarang mau election ya, di pemilu yang mau dipilih gitu. Ya penerusnya Joe Biden siapa gitu kan. Itu kan masih jadi keraguan juga ya, abu-abu juga untuk beberapa pelaku pasar. Jadi mereka tuh masih cenderung wait and see, dan ditambah lagi kebijakan-kebijakan dari BOJ ya saat ini tuh bisa menggempur ya si kekuatan dari si USD ini sendiri gitu, karena kan otomatis dengan BOJ menaikkan suku bunga gitu kan, otomatis orang-orang yang tadinya ngebuang USD, ngebuang yen lalu beli USD, sekarang berbalik nih, orang buang USD belinya yen gitu teman-teman, demi mengejar ya kenaikan suku bunga dan juga return ya dari si yen itu sendiri ke depannya gitu teman-teman. Makanya itu juga bisa jadi ancaman nih untuk si USD teman-teman gitu. Maka selama USD sentimennya sih saat ini masih melemah ya untuk USD, jadi memang potensinya itu masih akan turun ya kalau saya lihat untuk long termnya ya gitu teman-teman, sampai benar-benar terutama kan juga ada senggol lagi nih ya kata-kata resesi ya untuk si USD atau Amerika itu sendiri gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu penambah sentimen negatif ya untuk si USD-nya dari si Amerika ini teman-teman gitu. Makanya untuk pound sterling ya atau GBP ini masih prefer untuk up gitu. Masih prefer up gitu teman-teman. Dengan target mungkin ya dia bisa ngejar target high lagi ya kurang lebih di angka 30 ribuan kembali gitu teman-teman. Gitu. Kalau target saya sih masih 30 ribuan untuk si pound sterling ini sendiri gitu teman-teman. Dan saat ini pun kalau misalkan in case dia turun lagi ke sini, ya saya akan coba cari ancang-ancang buy lagi ya. Atau bahkan di sini ya, saya akan ancang-ancang cari buy lagi dengan target yang di current height ini gitu. Dan kalau misalkan in case dia turun ya Bang, dia breakout nih, ya jebol dari support struktur harga gitu. Nah, berarti kita lihat lagi nih, kita cukup ambil konfirmasi sell ya, konfirmasi sell di sini, targetnya di sini. Nanti baru di 2554 sampai 213 baru kita cari konfirmasi rebound atau pullbacknya lagi gitu teman-teman. Nanti targetnya di area sini ya. Targetnya di sini. Jadi kalau kita buy-nya di sini ya, targetnya ini. Gitu, targetnya yang ini. Oke, jadi jangan ditarik ke sini lagi karena ini pasti jadi area resistennya dia gitu teman-teman. Kenapa harus di situ? Ya itu yang tadi saya bilang, ini resistennya dia. Dan kenapa kita harus buy di sana? Karena posisi di sini juga ada area support ya, yang memang direspek juga oleh si GBP itu sendiri gitu teman-teman. Oke, kalau untuk sell ya Bang, kalau untuk sell intraday ada nggak? Nah, kalau tadi kan kita bahas mengenai buy zone ya gitu. Nah, kalau untuk selling point ini masih jadi selling point pertama. Nah, ini jadi selling point yang kedua di sini. Di 2827, 2859 selling point pertama, selling point kedua itu di 2910 sampai 2935 gitu teman-teman. Dan sebenarnya ada lagi selling point kedua, ketiga ya di atas ini. Cuma ini masih agak terlalu jauh ya, jadi memang saya belum bikin ya. Cuma kalau misalnya kalian mau tandain boleh di sini, itu di level harga 30.05 sampai 30.47 gitu, selling point ketiga kita
Tuh, jadi untuk GBP kita cukup tunggu aja di area-area ini ya teman-teman ya. Ini udah ada angkanya nih ya sebelah kanan sini. Oke, terus lanjut. Ini untuk USD. Jadi kalau untuk USD ya posisinya saat ini dia memang masih uptrend juga gitu teman-teman. Jadi secara daily dia uptrend, kemudian untuk intraday dia juga masih uptrend gitu. Ya, tapi memang posisinya si USD ini dia sideways ya. Jadi ini ada doji, 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 lebih ke arah akumulasi kalau saya lihat di sini gitu. Jadi kalau untuk buy ya memang much better prefer di sini di current low-nya dia itu di 894 sampai 875 ya. Ini buy zone kita. Kalau untuk saat ini mau buy lagi ya di level harga ini much better kita tunggu dia dulu ya bisa ngebreak ya nih gitu. Kalau dia bisa break dari area ini ya di 945 kita baru buy. Nanti targetnya di 980 sama 1003 gitu. Tapi selama dia belum bisa break dari area ini ya, maka kita prefer untuk sell dulu ya. Di area sini ya, kita prefer sell dulu dengan target di current low-nya dia. Nanti kita baru cari buy lagi gitu. Tapi kalau misalkan di sini belum ada buy, maka kita cari di sini nanti buy-nya di 844 sampai 828 gitu. Nah, baik kalau misalkan buy di bawah target paling akhir di mana? Nah, kalau kita ngomongin target paling akhir ya, itu untuk saat ini ya untuk si euro ya, target paling akhir itu masih di sini teman. Ya 1003 gitu. Untuk saat ini ya. Tapi misalkan in case kita dapat jackpot ya atau rezeki lebih ya, maka bisa ke 1047 sampai 1077 gitu teman-teman. Ya lalu nanti kita cari sell lagi, ini sebenarnya jadi sell point juga nih yang current head ini gitu ya, bisa jadi sell point kita juga untuk intraday gitu ya. Ini bisa jadi sell point kita nanti, patokan utama atau target utama itu di sini, target terjauhnya dia untuk selling point yang di 980 ini. Nanti berarti target terdekat kita tinggal sesuaiin aja dengan area-area resisten support ya, salah satunya di 962 gitu teman-teman gitu. Oke, ya jadi itu ya. Tadi ini buy zone, ya buy zone 1, ini buy zone 2, ini buy zone 3. Gitu. Ini selling point 1, selling point 2, nah selling point 3 tadi dia ada di atas sini gitu. Oke. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nanti untuk detail mapnya, ya mappingnya ini akan saya share di channel Telegram itu di hari Senin nanti gitu teman-teman. Oke. Jadi stay tune aja di channel Telegram Juna Trading ID. Ya, dan juga nanti untuk OI data ya dari si gold ini ya itu akan saya update juga di TikTok Juna Trading ID. Oke, jadi terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.